Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi'abdihi layla. Ulang, cek he cek, ulangi lagi ya. Nyangkut gitu. Saya pikir tenggorokan saya ada lele dumbo, mic-nya nyangkut. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi layla. Asyhadu la ilaha illallah azza wa jalla wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyyan wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Itu dong 11 kuat sampai jam 12 kuat sampai jam 1 saya enggak. Maafin saya kalau ceramah enggak banyak ayatnya. Kiai mohon ikhlas, Kiai Ustazah maafin saya kalau ceramah enggak banyak ayatnya. Bukan enggak bisa, emang belum hafal. Bab saya cek, bentar baca dulu, nggak enak nih duitnya udah masuk semua. Akhinal kiram, sahabat saya ketua panitia tabligh akbar Al-Mukarram Bapak Haji Ismu Gunawan Mkom. Makasih abangku ketua yayasan Masjid As-Salam Al-Mukarram Haji Ahmad Miftahuddin. Beliau yang bikin masjid musola jadi masjid sampai cakep. Dia katanya dulu yang jatuh dari genteng apa? Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, berkah. Juga bendahara Masjid As-Salam Haji Tony Sugiatna. Mohon izin abangku ketua DKM Masjid As-Salam Haji Ahmad Nawawi SAGMA, ketua Bas Masjid As-Salam Rahmat Hidayat SE, ketua Hibjah Masjid As-Salam Bapak Alif Patoni, ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan dan ketua DKM Masjid Darussalam Pamulang. Ngap amat ini. Juga pemimpin kita, pejabat kita, Bapak Camat Kecamatan Pamulang Bapak Haji Mukroni SE MSI, Bapak Lurah Kecamatan Pamulang Barat yang terhormat Bapak Mulyadi SE, juga RW 025 Bapak Suryadi MPD, ketua RW 09 Sarudin, ketua RT 01 RW 04. Banyak amat ya, tapi cakep Bu, jadi kompak semua gitu. Ini perumahan apa namanya tadi? Puri Pamulang. Saya nggak nyangka begitu masuk ke sini, masya Allah, jamaahnya luar biasa. Wow, amazing. Bapak-bapaknya kompak, pejabatnya ada, kiainya komplit, masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita kumpul juga bareng di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang baik semua. Ya, saya maafin kalau saya ceramah, awas hati-hati. Saya bukan ustadz beneran. Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya punya 2, Parto sama Eko, yang sampai sekarang sama PA-nya. Dia mohon ikhlas ini, kiai mohon ikhlas, tapi cakep banget ini. Tapi tadi saya udah ngobrol banyak, ada Ustadz Kamil juga sahabat saya, dan alhamdulillah Cablak juga ada di situ. Nah, kalau ibu kira-kira mau latihan jumroh, lemparin aja ke dia.
Ibu, bapak, abangku, lihat judulnya, saya juga baru baca. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Syaban, serta sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu, nah, itu bukannya judul doa kali. Oh, mana? Oh, judulnya belah sono. Ya, baca ke sono dah. Maaf guru, maaf. Oh, emang ada dua? Ada dua guru. Dulu guru, maaf guru, saya kesana. Oh. Ya biar nanti nggak kesalahan kan guru, ya. Oh, tadi Umi Pipik di sana. Sekarang saya di sini. Wow. Sucikan hati, bersihkan diri untuk meraih ridho ilahi. Nah, itu bahasa simpelnya laundry. Iya, ya. Iya, sucikan hati, bersihkan diri untuk meraih ridhonya ilahi. Iya, namanya tuh clear and clean. Jadi simpelnya judulnya itu laundry gitu. Yang bersih-bersih kan laundry ya. Ya, jadi Ramadan bulan bersih. Ramadan bulan suci, suci pasti bersih. Ya, kita putar-putar aja nih ya. Kalau emang nggak pas ya dipas-pasin aja. Yang penting duit yang udah masuk nggak bisa diambil lagi. Udah duit gua. Jadi Ramadan bulan suci, suci pasti bersih. Kalau kita pengen ke tempat yang bersih harus bersih. Berarti kita kumpul malam hari ini dalam rangka bebersih. Ini pas. Laundry tadi tuh. Sebab mau sampai ke tempat yang bersih kita mesti bersih. Mana yang bersih? Ini lagi bersih. Orang kalau bersih cakep nggak? Bajunya bersih cakep nggak? Penampilannya bersih cakep nggak? Berarti kita sampai ke Ramadan bakalan cakep karena udah siap bebersih. Benar. Hari ini mana yang mesti dibersihin? Ini. Karena al-islamu nazifun wa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu agama yang bersih. Nggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang sudah berarti kita lagi bebersih. Ya. Kenapa? Ya, ada yang protes ini jamaah saya, ibu saya, mic-nya nggak kedengeran. Perasaan cakep. Buset. Yang ini kedengeran saudaraku, ibuku, kakakku, nenekku, saudaraku semuanya kedengeran. Senang kita kumpul malam ini, senang. Kira-kira girang ketemu saya. Alhamdulillah saya juga begitu. Coba kalau emang senang coba bilang, kalau kau senang hati bilang hore. Iya benar. Berarti nggak ada dusta di antara kita. Ya bu, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati, kalau kau senang hati bilang hore. Benar. Nggak berasa malam ini kumpul sama anak PAUD. Ya saya ulangi, Ramadan bulan suci, suci pasti bersih. Sebelum kita sampai ke tempat yang bersih kita mesti bebersih. Makanya pas judulnya laundry namanya. Ya, clear and clean. Benar. Karena Islam agama kita agama yang bersih. Buktinya apa? Sholat kita 5 waktu sehari semalam, dari 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu. Sampai Nabi Allah Musa nggak percaya kalau umat Nabi Muhammad sanggup menjalankan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Benar. Dan kenyataannya ternyata benar, kita nggak bakal sanggup. 5 waktu aja masih ketinggalan, 5 waktu aja masih kelupaan. Bener ibu? Kan ada lagu qasidah itu yang buktiin. Masih ingat nggak? Subuh, zuhur, asar di perjalanan, maghrib kecap, isya
Bener nggak itu kira-kira? Kan itu lagu kita banget ya. Iya Bu, coba yang keras. Subuh, zuhur, asar diperja, maghrib, isya. Kita tuh. Emang ibu pikir ibu doang? Saya juga udah jadi penceramah subuh kadang-kadang jam 9. Kata istri saya, waduh sholat duha nih. Begitu didengar ya ikutin, loh kok ada kunutnya? Lagi kodok. Karena subuhnya kesiangan. Itu kerjaan kita tuh butuh nunda-nunda sholat, lagi ngobrol keenakan ngobrol, lupa sholat, lupa waktu. Benar? Kerja kebangetan repot urusan kerjaan, ketunda waktu kita. Benar? Bahkan kadang-kadang kita saking pusingnya lupa itu zuhur bisa ketinggalan, asar juga bisa kelupa. Beruntung ada kodok, jadi kita bisa ganti. Benar ya Bu? Sekarang kita masuk nih ke bulan Ramadan nih, kalau kita udah bebersih nih itu enak Ibu. Kita sambut Ramadan, kumpul di seperumahan Puri, pulang sama tetangga-tetangga kumpul begini, cakep. Makanya ngadepin Ramadan jangan pusing-pusing. Benar, lihat enak tuh. Kalau kita lihat contoh bakwan sama lontong itu buka Ramadan di jalanan itu pasti kita ketemu itu lontong senderan di bakwan, atau kali enggak ada bakwan senderan di lontong. Benar, itu kalau kita makan satu aja cukup tuh, cuman sambalnya jangan kebanyakan. Itu yang kadang-kadang kita terawih belum kelar udah bunyi dulu tuh pek. Ya Bu? Ya, hari ini kita bikin senang, jangan bikin susah. Orang yang nggak mau ketawa kelihatan cuma dua dari panggung, satu sakit, dua banyak utang. Makanya saya kalau ceramah ngajak girang, jangan ngajak susah. Sebab udah banyak capeknya kita Ibu. Dan maaf saya kalau ceramah abangku, kalau saya lebih seneng ngadep ke ibu-ibu. Karena kalau ngadep ke ibu-ibu setrumnya lebih kencang. Ngadep ke bapak-bapak gampang lobet saya. Makanya ternyata ibu luar biasa. Kalau ada bahasa nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan, saya nggak setuju. Justru saya berharap di surga nanti kebanyakan kaum perempuan. Ngajinya paling rajin, harian ada, mingguan ada, bulanan, sampai arisan ada. Ahli surga semua ibuku saudaraku, amin. Nah, kalau ada kiai bilang nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan, saya mikir, saya emak saya perempuan, nenek saya perempuan, bini saya perempuan, sampai mertua saya perempuan, masa dia di situ saya di mana-mana? Artinya kita pengen masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Artinya hari itu di surga nggak masuk surga nggak bareng pejabat nggak apa-apa, nggak masuk surga bareng artis nggak apa-apa, asal kita masuk surga bareng dengan orang-orang tua kita. Karena susah senang orang-orang tua kita yang ngajarin kita. Ya Bu, hari ini kita bisa sehat, panjang umur, punya jabatan, punya rumah bagus, dihargai orang, punya gaji, punya keturunan. Bisa jadi itu doanya orang-orang tua kita, bukan doanya kita. Sebab sebelum kita ada, orang tua sudah ada dan dia doain kita. Karena kita anaknya, disebut anak pasti dia keluar dari rahim ibunya, itu namanya anak. Disebut anak karena dia keluar dari rahim ibunya. Kalau dia keluar dari pralon, itu curut namanya. Kalau dia keluar dari lubang bambu, itu nyinying. Jadi biar jelas bahwa siapapun kita, sehebat apapun kita, yang lebih hebat adalah ibu-ibu kita, orang-orang tua kita. Makanya saya selalu menghibur ibu, suami nggak ganteng jangan dipikirin, biarin suami hitam kurus nggak ngaruh, asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin suami pergi 2-3 hari kerja nggak masalah, asal sebelum pergi ninggalin. Pulang kerja juga harus bawa. Buat apa suami di rumah terus tapi nggak punya? Artinya bang, kita sebagai suami nggak penting-penting bang.
Saya tanya lagi nih bang, maaf nih bang, maaf, kita ke pasar, ke toko emas nggak bawa suami nggak apa-apa, asal bawa. Buat apa ke pasar bawa-bawa suami tapi nggak bawa? Bener, artinya suami itu nggak terlalu penting, masih lebih penting megang. Maaf, sampai teman saya begitu sakit dibawa ke dokter, diperiksa nggak ada penyakitnya, periksa sama dokter udah disenterin, mulutnya disenterin, hidungnya disenterin gitu, nggak tahu kali mungkin di dalam takut ada maling kali disenter. Begitu diperiksa nggak ada penyakitnya, tapi begitu di ronsen, dicuci hasil ronsenannya, baru kelihatan ada gambar bininya, matanya melotot, mulutnya mangap, duwe. Dia berharga di dunia kalau megang. Termasuk saya sebagai suami, kita semua berharga di depan istri kalau lagi ngasih. Jujur bang, makin berasa kan, apalagi Ramadan, Rajab, habis Rajab roah, habis roah puasa, habis ulangi lagi, habis Rajab roah, habis roah puasa, habis puasa duit mulu kan. Ayo girangin, biarin ntar duit nyusul, asal hati girang aja dulu, jangan kebanyakan nyesek, diem di rumah cemberut, di pengajian cemberut, sampai ketemu tetangga cemberut, sampai lewat kuburan malam pulang ngaji masih cemberut. Kuntilanak ngomong, wow lebih serem kamu. Bikin girang, bikin senang. Kalau kita belum digirangin sama suami, girangin diri sendiri ya, banyakin gerak. Orang kalau udah nggak banyak bergerak bakalan mati dia. Jangan dipikirin, bener ibu, termasuk punya suami hitam, nggak ganteng, nggak usah pakai bangun malam ngedoa, ya Allah putihkan suami, nggak usah. Putih juga nggak ngaruh kalau lembek, mah buat apa? Mendingan rada hitam keras dikit ya. Jadi nggak bener pak, kalau wanita nggak suka dengan kekerasan itu nggak bener, justru dia kesel kalau kelembekan. Coba apa? Habis Rajab roah, habis roah puasa, habis puasa lebaran tuh. Bagaimana kalau kurang-kurang sehat? Benar. Ayo bareng-bareng, Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan wa hasil maqasi. Itu yang enak, yang suara surga tuh itu, bukan yang tembak-tembak, cor tembak-tembak waktu kau kecil, bukan itu. Yang ada di surga itu tadi tuh yang enak tuh, Allahumma firaba wa ballighna rahmat wa hasil maqas. Itu suara surga ibu-ibu nanti tuh. Makanya orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyiannya ngajak ibadah ya, bukan waktu ku tolol gitu. Tolong ada waktunya. Iya bu. Coba kalau yang viral yang begini cakep itu bu, itu kan doa tuh, Allahumma barik, yang keras, wa ballighna rahmat wa hasil maqad. Itu yang cakep. Terserah suami dia mau ngapain kek, pergi yang jauh, asal sebelum pergi ninggalin di rumah mulu juga kita gedeg lihatnya. Iya bu, ke depan ngerokok, ke dapur ngeratak sampai malam, petak-petek apa sih itu? Kapar.
Lapar kali dia, lapar, mau makan keluar kagak ada duit, di dalam juga cuma ada ceplok telur doang. lapar. Orang sekarang itu nggak apa-apa jauh tapi berasa daripada dekat berasa jauh. Bener, itu buktinya kan HP begitu. Ayang iya, suami kan kalau udah pegang HP bego bu. Coba apa jajal lah, baru berangkat 2 langkah dari rumah, Sherlock dong pak. Dia Sherlock halaman depan doang. Ini yang minta Sherlock bego, yang ngasih juga tolol. Saking sayang itu rumah tangga gitu, belum keluar jauh. Ini lampu kenceng banget sampai lak-lakan saya kelihatan. Makanya itu saya geser. Ini pantasnya buat ngobrol kodok nih. Agak miring dikit, ibu nyamping dikit ya. Iya, yang ini guru. Abang panggung pakai ada 2 begitu, bagaimana ceritanya sih? Yang satu sono panggung juga, satu sini. Harusnya duet tadi tuh Umi Pipik sama saya tuh. Ya. Bagaimana? Ya harusnya kalau dari sono dia ke sini, gua duet tuh main saut-sautan. Bagaimana? Sebab kalau kita sendirian kan janggal ya bu ya. Akhirnya yang di sono ngeliatin saya jadi miring. Iya bu, ibu mak kepalanya begini. Lah pulang ngaji tengleng gitu tuh. Jadi salah bantah. Guru, ada orang ceramah aja gigi ke sono. Yang dari sono bilang pindah aja gigi. guru. Bagus guru, nggak apa-apa. Pertama panggung sini, kedua panggung sono. Berarti kan 2 panggung, berarti hitungannya double 2 guru. Iya. Bagaimana mau double 2, ini juga nego loh. Bagus saja orang-orang Puri kompak, dan saya lihat Masya Allah orang-orang pinter semua, labelnya ada yang SH, MM, SPD, ya, MA, apa? SH ada juga, ada S dorong, kep semua urusan kelar rame-rame juga. Cek beli semen cek. Jangan pegang apanya. Oh ini. Itu antena soalnya. Oh ini. Iya. Jadi nggak boleh dipegang ininya. Jangan ujungnya jangan. Ada tali nggak gue gantung aja gitu. Udah kayak main topeng. Ya bu, ini orang senang. Jangan mau puasa besok masih susah. Girangin aja, girangin hati. Nggak usah maksa pengen kaya, nggak usah, dari muka udah kelihatan. Maaf gitu, aku lihat wajah kamu tuh penuh dengan kekurangan gitu. Bebasin aja, bebasin. Maaf ibu, kebangetan kita make hati akhirnya bisa, ya maaf, makan hati jadi timbulnya sakit. Bebasin aja, bersih-bersih kan begitu. Bersih-bersihnya kita begitu tuh. Sekarang apa di rumah kita nggak punya persoalan? Punya ibu. Suami sama bini, suami sama istri sama suaminya, nggak ada persoalan, pasti ada. Ayang-ayangan sama pengantin baru. Udah kemarin udah 30, 40 ya, suaminya kentut dut, bininya pret. Ya kalau dulu ditahan-tahan, gimana gitu, masih kayaknya sampai panas banget nahan. Saking kayaknya aku cinta kamu, aku nggak mau menduakan kamu, mendustakan kamu, aku nggak mau. Sekarang mau udah kesono, dia ilah bapak yuk sampai jangan pek. Sampai bini kebangetan kesel udah nggak ngomong, sono berak apa. Tapi orang-orang yang hatinya lega, bebas, nggak jadi persoalan yang bakal nyakitin ibu. Orang yang kebanyakan main hati, nanti sakit hati. Makanya saya pengen ibu sehat, kakak sehat, nenek sehat, supaya panjang umur. Biarin suami memang udah begitu, dimasakin begitu, nggak dimasakin begitu, emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi juga emang udah begitu. Waktu pacaran begitu, sampai udah nikah, sampai udah punya anak, ya emang kelakuannya Allah kasih jodohnya udah mau bagaimana lagi, emang udah selesai, konaah, terima apa adanya, biarin dia hitam, nggak masalah.
Yang penting ditepak jangan ngebul. Kalau ditepak ngebul berarti udah separuh oncom itu. Bikin senang, bikin girang. Jangan apa-apa main hati. Nanti sakit. Ibu orang yang kebanyakan makan hati, main hati, paru-parunya gampang bolong. Ya nggak percaya. Beneran orang kalau dari paru-parunya udah nggak sehat, dari batuk kelihatan. Nggak sore, tengah malam batuknya. Batuk sehat itu cuma 2 kali. Itu sehat. Tapi udah kebanyakan makan hati, timbulnya ke ulu hati, batuknya rada panjang. Tuh, rada dingin suasananya. Batuknya panjang. Nah kalau udah batuk begitu tuh kebanyakan makan hati tuh nyesek di ulu hati tuh. Itu biasanya nggak lama tuh 2-3 bulan udah ada tuh. Innalillahi, mati lagi aja dia. Nauzu, bawa sehat biar girang. Ngaji juga santai aja, ngapain serius-serius. Depan ustadz serius ngaji biar kata orang bener. Subhanallah, subhanallah. Sambil ngangkat seragam yang baru itu subhanallah. Udah lagi ngasih tahu mereknya di subhanallah. Biasa aja ngapa sih? Lihat emak kita, nenek kita kalau ngaji biasa aja duduk tuh. Nggak kayak gimana gitu sampai enggak gitu. Biasa aja. Kebangetan serius juga capek. Makanya saya kasih tahu ibu, kenapa kita berantem? Karena terlalu serius. Kenapa kita gede banget sama suami? Karena terlalu serius. Padahal mah biasa aja. Bener. Rumah tangga berantem kenapa? Karena terlalu serius. Padahal mah santai aja. Emang udah begitu. Waktu pacaran juga begitu. Ya, sampai udah punya anak juga begitu. Sampai udah tua juga begitu. Tetap aja emang dapatnya begitu. Mau diapain lagi? Emang jodohnya udah qanaah, terima apa adanya. Benar, bebasin, jangan pusing-pusing. Saya kalau ceramah begitu, girangin ibu. Ngapain capek-capek? Banyak orang kebangetan pusing, keluar bawa motor nabrak tiang, mati. Ya, ya bu, bangun malam karena saking banyak pikiran ke kamar mandi kepleset, jatuh. Banyak orang yang meninggal di kamar mandi. Bener bu. Zaman dulu di kampung orang kamar mandi di luar, nggak ada orang kita dengar meninggal di kamar mandi. Bener, karena kebanyakan urusan, termasuk sholat juga bu. Kenapa ngaco? Karena kebanyakan urusan. Kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Begitu sholat kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ternyata pada saat kita sholat, Allah nggak besar. Di kepala kita tuh yang besar utang kita. Ini belum lunas, udah ngambil lagi aja. Makanya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Banyak kita nyebut Allahu Akbar, tapi ternyata di hati kita masih banyakkan utang kita. Sampai lupa sih Allahu Akbar udah 3 sama 4 ya. Iya bu. Artinya di kepala kita ternyata bukan urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan urusan kita juga masih di kepala kita tuh. Makanya bahasa yang ringan, dandan biar rapian. Dandan biar rapian. Malam hari ini kita lagi dandan sebetulnya. Ibu boleh tebak, Haji Akri ceramah udah kayak orang bener. Siapa orang yang paling bener? Saya kasih tahu ibu. Kata guru saya, orang yang paling bener bukan sekarang. Orang yang paling bener di hadapan Allah itu kalau matinya husnul khotimah, nggak ada fitnah. Cakep, masuk surga itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Sekarang kita masih audisi. Siapa yang paling benar? Belum kelihatan, mati juga belum, surga juga belum. Iya bu, ibu pikir oh saya penceramah duluan masuk surga? Belum tentu. Bisa jadi yang duluan masuk surga panitia, karena dia yang bayar saya. Audisi siapa yang terbaik belum kelihatan hari ini. Makanya kalau saya ceramah santai aja, karena saya tahu saya bukan ustadz, bukan kiai, cuman pelawak yang pernah ngaji, itu aja. Ibu pernah nonton sinetron Para Pencari Tuhan yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi ustadz takut sama istrinya? Itu aku. Dia mau ngomong saya malu bu, kayak dia ngaku sendiri.
Tapi ya iyalah, kalau dia kan mainnya sinetron Rahasia Ilahi, Bu. apaan? Ibu pernah nonton nggak yang sinetron judulnya Kuburan Becek? Udah dikeruk nggak kering-kering ini dah. Oh, jadi ini Ustadz Peri yang di PPT ya guru ya? Ya, Ustadz Peri yang takut banget sama istri dalam ceritanya. Itu kan cerita sinetron guru. Kalau di rumah apa gimana guru? Yes. Ya sama aja. Jadi sama aja Pak. Ya, biarin punya laki jelek asal banyak. Nggak apa laki nggak pulang 3 hari asal ninggalin. Biarin suami pergi mancing asal di rumah ada. Termasuk Haji Akri datang kemari pulang nggak ditungguin. Bininya Ustadz Akri adalah sama lo setan. Makanya gue bilang nggak akan pernah menang laki-laki lawan perempuan. Sehebat-hebatnya laki-laki, siapapun dia, keluarnya dari rahim perempuan. Bener Ibu, Allah juga begitu dalam firman. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa tahu. Artinya presiden, insinyur, profesor keluarnya dari rahim perempuan. Makanya ibu tuh orang hebat. Masya Allah, ibu orang hebat. Ibu ngeden mau beranak, dokter nungguin, bidan nungguin, suami nungguin. Ibu mau beranak ngeden ditungguin. Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Belum pernah seumur-umur saya lihat suaminya lagi ngeden, bininya depan pintu, terus papa baru 2 potong nih terus. Jadi ibu tuh orang hebat. Surga juga ada di bawah telapak kaki. Bahkan dari cerita ibu anak yang durhaka sama orang tuanya, dari cerita zaman maling kundang, bener, durhakanya sama ibunya. Jadi anak yang ngelawan sama orang tuanya disebut anak durhaka. Jelas itu dari zaman cerita maling kundang sampai maling motor, durhaka dia. Ya Bu, makanya ibu ini orang hebat. Saya pengen banget ibu-ibu masuk surga semua, amin. Bahkan saya selalu ngedoa, ya Allah mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Kalau masuk surga belakangan ketinggalan, berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. Itu lagi kemarin nih kondangan nyelonong aja, ngajak-ngajak. Sampai ke surga saya pengen emak saya, ibu saya, kakak saya, teteh saya masuk surga duluan. Udah di dalam terserah mau ngapain, kayak arisan lah. Daripada ketinggalan di luar, habis kan dimaki-maki. Kalau jalan nyelonong aja, kalau ngomong-ngomong. Iya kan, saking cemburunya istri ada yang begitu tuh. Baru 1 jam suaminya keluar, muter nyari-nyari kemana ini, sampai ngamuk-ngamuk, di WA lagi. Yang dicemburuin malah lagi ngeden di kamar enak banget. Masa Allah 3 potong panjang-panjang. Makanya bebasin Bu, bebasin. Orang kaya bukan berarti duitnya banyak, rumahnya bagus. Apa orang kaya tidurnya di tempat yang enak? Belum tentu. Tidur tuh di mata. Sekalipun kealingan triplek doang, kalau mata merem pules. Apa orang yang banyak duitnya, yang kamar tidurnya enak, apa dia langsung kelonjoran enak Bu? Belum tentu. Emak saya tuh habis netain anak aja pules enak banget, sampai miring. Emak saya kan anaknya banyak, 13. Saking hebatnya tuh. Makanya orang-orang sekarang kalah sama orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu nggak punya deposito, nggak punya nomor rekening, nggak punya rumah bagus, tapi setiap tahun beranak terus. Setiap tahun ngomong sakit, beranak sakit, besok mah beranak lagi aja. Ya, itu orang tua yang hebat tuh. Kita yang udah punya rumah, punya nomor rekening, anak 1, 2, nggak berani anak banyak. Mau bikin anak pakai rapat tuh. Ya mak kita masalahnya asal batuk aja juga kita diam udah. Artinya kita udah paham gitu urusan dia nih berdua, gitu aja. Tuh orang tua kita tuh
Kita yang udah kerja duitnya banyak, deposito ada, nggak bakal habis duit peribahasa. Anak paling satu dua, mati satu tinggal satu, mati lagi satu, habis. Coba emak kita yang anaknya 15, emak saya nih anaknya 13, mati nggak nangis. Bener, bapak saya juga nggak nangis, cuman ngomong sama emak, udah masih banyak sisanya, yang ada aja urusin, jangan yang kagak ditangisin, entah gue bikinin lagi gitu. Orang sekarang kan mau punya anak pakai konsultasi ke Boyke, dokter Boyke, dokter El Tobing. Bapak saya nggak pakai konsultasi, langsung ya. iya, 3 kali batuk lampu mati udah jadi aja lah. Tuh hebatnya orang tua dulu. Sampai lagi zaman susah Pak Lurah ya, zaman kita dulu. Emak kita tuh asal bapak dari Empang nih, naruh kolor di atas pintu tuh, kolor basah. Emak lewat tuh netes, itu bunting aja, padahal air dari Empang jadi itu. Saking hebatnya tuh. Cakepnya orang tua dulu. Iya. Kalau sekarang udah punya duit, punya kerjaan, anak atu 2, anak tuh 2, mati aja atu, enggak lah atu, mati lagi 1, habis. Mau bikin lagi, klep udah rusak, keran udah mampet, bagaimana? Kerja anak Orang tua dulu mah cakep-cakep, ibu berani, banyak anak banyak rezeki. Kalau kita kan udah takut duluan, bener ibu. Makanya jangan salahin ibu, maaf ini maaf, bukan lagi ngasih tahu jelek, masih cakepan orang tua kita ngedidik kita daripada kita ngedidik anak-anak kita. Dimarahin, diomelin, hidup nih padahal. Bener bu, bukannya galak, orang tua kita tegas. Sekarang kita kalau orang tua ngomel dengerin, liatin, ya bu, gitu. Sekarang kita nggak ngomel sama anak, kita lagi ngomong aja anak itu udah nggak ngeliatin kita, HP lagi. Iya bu, itu sama aja, kita lagi diingetin. Kemarin waktu orang tua kita ngomong juga kita begitu sih, sebab anak bangor, anak badung, bagaimana emaknya. Anak nakal cuma 2, kalau nggak ngikutin kelakuan emaknya, ngikutin kelakuan bapaknya, kan itu anaknya. Ini mah kelakuannya mirip banget kayak tetangga, bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Pengen punya anak bisa ngaji, mak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, mak bapaknya kudu soleh. Saya begini bukan karena apa saya cita-cita mau jadi penceramah, enggak. Saya sekolah di ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, ya, dan ternyata pelawak nggak semuanya lulusan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah. Ya alhamdulillah ternyata nggak semua pelawak berani ke taklim. Termasuk Parto undang ke sini nggak bakal berani. Baru juga orang baca maulid palanya udah keluar asap. Coba undang teman saya yang satu, dia nggak berani, dia di DPR berani, cakep teriaknya. Teman saya, buat rakyat, buat rakyat. Saya nyaut di hati saya, rakyatnya mana, gua aja temen lu belum dibagi. Apa guru? Oh, tisu. Ya. Iya, kan ibu aturan. Halo, terima kasih. Emang hawanya panas aja. Ya bu ya. Ibu juga ngipas aja, walaupun kardus kue ngipas aja nggak apa-apa. Namanya emang nyelekep ya. Ini juga legging saya lengket udah. Emang pakai legging guru? Ya. Maksudnya kolor daleman. Kalau ngipas sudah capek, tangannya pegel ya bu, gantian. Kipasnya taruh, lehernya yang gerak. Adem ya separuhnya bego. Ini kalau kita sekarang ibu, kita pikir-pikir, saya nggak jauh-jauh dah. Mana bebersihnya kita yang pertama, yuk pulang ke Padang. Kenapa ada orang sebelum puasa biasanya ziarah dulu ke makam? Ya bu, ngerasa kita. Apa orang tua kita yang meninggal berarti doanya juga mati? Enggak, kata guru saya. Orang tua kita masih hidup. Di mana hidupnya? Ini darah daging yang ngalir dalam darah daging kita. Ini darah dagingnya orang-orang tua kita. Dia masih hidup, kecuali kita udah mati. Berarti darah daging itu juga mati. Jadi kenapa ibu kalau meremin mata nih nginget orang tua, merem aja dikit, inget tuh ibu masih utuh, ngomongnya, marahnya, bajunya, ngomelnya,
Ya masih ingat nggak Bu? Sekalipun dia sudah meninggal berkarang tanah itu, kalau kita ingat ya merem dikit aja, iya mama tuh suka gini suka gini, ya benar. Artinya apa? Karena darah dagingnya masih kita bawa sampai sekarang ini. Banyak kan orang yang mau puasa ziarah dulu, benar, apa namanya, ke makam dulu, lebaran ke makam dulu, iya Bu. Sampai orang bilang, alah orang meninggal kok masih ditengokin. Emang apa dia meninggal, yang udah meninggal mah udah. Tapi kan itu orang tua kita, tega amat sih, bener. Kalau kita hormatin orang tua kita, nanti kita bakal dihargain dan dihormatin anak cucu kita. Kenapa kita doain orang tua kita? Nanti bakal didoain kita sama anak cucu kita. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, begitu. Siapa orang yang doain mak bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang cuekin kuburan emaknya, besok bisa jadi dia dicuekin kuburan tuh sama anak cucunya. Ada cerita ibu, oh nggak boleh ziarah kubur, orang yang udah meninggal udah nggak boleh ditengok, 5 tahun juga nggak tengok. Begitu iseng dia lewat kuburan emaknya udah nggak ada, udah kena pelebaran jalan. Nyesek nggak kira-kira? Tengok sesekali bentuknya, iya Bu, supaya ketika besok ditengok sama anak-anak kita. Lihat kuburannya, ada alang-alangnya, lihat rumput-rumputnya. Begitu ibu tuh. Saya kalau punya persoalan saking pusingnya, saya ziarah bisa 7 kali, pagi setiap pagi, kalau nggak Jumat setiap Jumat. Kalau orang bilang minta ke kuburan, di kuburan emak saya mau minta mencuri gitu Bu. Minta sama Allah, tapi nyambungnya ke orang tua tuh, bener. Jadi saya kenapa sampai sekarang nggak berani membid'ahkan tahlil, nggak berani. Kenapa? Karena di situ banyak makanan sih. Iya, kata emak saya begitu. Bahkan kalau mau nyolong, colong punya kiai, ibu colong parsel kiai aman. Ini maaf anak-anak saya ajarin, kalau mau nyolong, colong punya kiai, nggak bakal marah. Sebab kalau marah berarti belum kiai. Parselnya hilang nggak marah, udah bukan milik abah. Abah mah ikhlas karena udah bukan milik abah. Makan tuh parsel. Sebelum dimakan kiai malam ngedoa, itu yang kadang-kadang pagi mencret nggak jelas. Jadi sampai sekarang saya, kenapa saya pakai kain sarung? Bapak saya pakai kain sarung. Kata bapak saya, rajin-rajin pakai kain sarung anak laki, ntar anaknya banyak. Saya lihat bapak saya, anaknya gampang banget, banyak bener. Kalau pagi sarapan berebut keinjek mati atuh. Ntar siang berebut lagi kelolodan mati lagi satu. Hebat emak kita tuh, orang-orang hebat. Dan kalau hidup susah apa aja enak. Saya ngalamin. Kalau nasi sepiring, anak ada 13 nggak cukup, gimana supaya cukup? Irisin daun mengkudu 3 bakul. Iya, sampai nggak kelihatan nasi, daun doang kita makan, kenyang, hidup nih. Man bedanya ngeden rada ijo, lah daun bagaimana mau kuning. Ya Bu, ini namanya maaf nih, udah malam ini, Bak. Baru udah jam. Ustazah aja pipi kan lumayan lama. Iya betul. Saya nggak usah lama-lama berarti. Nggak, ibu kuat emang sampai jam 12. Emang ibu security? Nggak, artinya beneran ibu kuat sampai jam 12. Di perumahan sini, di Puri sini ada ustadz ceramah sampai 2 jam gitu ada. Oh, ada juga. Udah berapa ustadz yang pada mati di sini? Ya maksudnya bukan begitu guru. Ya, ini kalau kan bukan berarti selama 3 jam mati. Ya mungkin nguji guru kali. Ya 3 jam kan jarang ngeliat ustadz apa step gitu. Jarang. Lagi di sini banyak kaki hilang guru. Kok kaki hilang? Ya kalau selama lama tuh tadi ada yang taruh gini. Banyak banget tuh. Saya liatin taruh gini. Itu namanya santai. Oh santai ya? Santai. Oh ibu no. Lurusin tarik. Kalau lurus saja nggak ditarik itu biasanya habis pendarahan. Enggak, ibu lagi mohon maaf ibu, udah saya perhatiin tadi ibu videoin, bisa nggak Bu jangan begini Bu, begini aja begitu. Lagi guru mau bener ganteng, bener saya percaya sama guru. Saya lihat no di pinggir jalan ngeliatin guru aja pakai baju hijau Oh, cewek ansip. Ya kalau ceramahnya saya nggak ada isinya, tapi saya ngajak ibu supaya girang aja, segitu juga ngaji.
Ibu nih tidur di tempat ibadah begini nih masih dapat pahala ibadat, termasuk ketawa juga biar girang, daripada diem di rumah, diem di tetangga, diem di depan suami, diem. Ada di tetangga saya di depan suami nggak mau ngomong, asal ketemu uwe kata bini, wah ngidam lagi nih. Ternyata begitu dikepretin duit 200 nggak uwe. Makanya ibu tuh orang hebat udah. Suami itu nggak ada apa-apanya. Maaf ibu, nggak ada apa-apanya. Cuman ibu biar paham kenapa ibu kalau berantem kalah. Bukannya kalah, ibu nggak siap. Jadi kalau bapak maju, saya kasih tahu nih, ibu jangan mundur, maju lagi, pasti bapak yang mundur. Dia mah nggak ngerti. Ini kalau bapak udah marah, gue tampar nih, jangan mundur, maju, buset mau ditampar. Matiin sekalian, matiin. Gue tahu kalau gue mati lo mau kawin lagi nih. Pasti mundur bapak, nggak percaya terbukti. Atau yang kedua ibu, tadi tuh saya bilang di depan bahwa semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, sedikit angkat rok pelan-pelan, tinggal ngomong dong, kembali ke tempat asalmu, kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Segitu doang. Ntar pulang dipraktekin kalau nggak percaya. Ibu tuh punya kekuatan yang luar biasa. Karena semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan, ya bu ya. Ibu biar paham itu. Jangan apa-apa KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Bentar-bentar lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama istrinya? Ya sama aja. Mohon maaf Pak Iwan mohon maaf ya. Ya ini mah ngomongin Pak Iwan, polisi yang mana, bukan polisi situ, bukan Pak Iwan. Mohon maaf Pak Iwan. Nggak usah, sama aja. Ada seorang kiai datang, jamaahnya, kiai istri saya kabur udah 3 hari, kiai minta air, kiai minta air sama kiai, bininya kabur. Apa kata kiai? Udah berapa hari kaburnya? 3 hari. Oh, istri saya udah seminggu nih. Yang namanya siapa yang bertahan? Dia yang sanggup karena sabar, karena tabah. Benar ibu. Pada hasil akhirnya apa sih? Tadi kata Haji Umi Pipi kan begitu. Hasil akhirnya apa? 24 doang ya bu. Ibu sayang banget sama suami. Iya lagi sayang, lagi gede gue sampai pengen muntah rasanya. Ya saya juga ngeliat muka bini saya kalau udah kelamaan ngeliat saya. Akhirnya semua ada masanya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Enggak selamanya hari itu kita bahagia, ada suka dukanya, benar. Makanya hadapi itu dengan girang aja, cukup gitu aja. Kalau ceramahnya saya kan babnya bab karena ilmu saya ilmu yang ceramah yang diajak ceramah juga harus nanti pulang ke rumah dapat ilmunya juga ilmu. Udah segitu aja mau ngapain pusing-pusing dunia dipikirin, pengen kaya sampai kesel, maksa gitu. Orang bilang hemat pangkal kaya, belum tentu yang hemat banget kaya. No, ada tetangga saya sampai hemat banget nggak kaya, malah pelit. Artinya terima nih, mana yang kaya nih yang mau ngaji ibu, yang begini nih persiapan besok kita Ramadan kumpul nih, minimal kita saling ketemu, yang ada salah ada dosa kita bersih-bersih. Ya bu, termasuk kita kumpul juga di sini tadi ada istighfar, ada tawasulan, kita lagi bersih-bersih juga, ada selawatan, bersih-bersih juga. Jadi kalau bicara manusia mana yang gak ada salahnya, al insanu makhlul khata wa nisyan, tempatnya gudangnya salah itu kita ibu. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang macul salahnya di pacul, tukang nyuci salahnya di cucian. Lo kolor kekencengan sampai robek ibu. Saking nyuci kolor bapak bari kesel, emang begitu diangkat ya nggak ada tengahnya bola. Mana yang nggak ada salahnya ibu? Apa ibu pikir saya ceramah ini bener semua? Enggak, saya terang-terangan aja. Beruntung ada istighfar, beruntung kita ada masjid yang cakep, beruntung kita anak-anak kita bisa ajak ke situ besok tarawih. Sebab logikanya ibu, anak kita nongkrong di pinggir jalan resikonya gede, ada motor ketabrak motor, ada mobil keserempet mobil. Coba kalau kita bawa ke dalam masjid, dia nongkrong di dalam masjid, nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk-masuk ke masjid. Supir gila kali ini.
Jadi hari ini kita lagi diajarin persatuan dan kesatuan, hidup nyaman, akur. Ini di Puri Pamulang nih, akur ini enak banget. Masya Allah, tenda sedih gedenya. Muatnya merah putih. Pada panggung ada 2 biji. Oh, dipikir-pikir itu di situ buat siapa? Iya bu, tapi cakep, kesiapan panitia luar biasa. Sono ada speaker, sini ada speaker. Sono ustazahnya cewek, sini ustazah, ustaz Peri. Ini ustazah Vivit, iya. Ini Ustaz Peri. Nah ini siapa yang bagus ini? Nggak apa-apa, gue sih ngasih tahu aja lu siapa. Kayak yang penting mah kalau ngaji cakep blak. Ya lu kan MC, biasa MC dangdut, MC ngaji, sekarang cakep blak. Amin guru. Lu mah tenang aja, anjing aja ngikutin kiai masuk surga. Ya di Ashabul Kahfi, di Ashabul Kahfi, betul. Riwayat Ashabul Kahfi itu anjing ngikutin kiai masuk surga. Maaf, tapi anjing jangan ke muka saya kenapa? Lu orangnya baperan sih. Ya udah lu gonggong aja dulu. Orang lagi nyeritain. Dia nyeritain gini, Cabrak, anjing aja ngatas, jangan ke muka saya. Semenjak kapan anjing bisa terbang? Lu kadang-kadang ngajakin gue bego sih. Lagi Rome girang banget kalau Cabrak dikata gituan. Enggak, lu nya terlalu perasaan. Nah itu tadi tuh, bebasin blak, bikin hati lu luas, jangan gampang marah. Kalau sempit pasti gampang kesel. Iya, guru. Tapi kalau luas mah terserah orang mau apain juga. Allah adil, dihinakan orang sehina-hinanya, ternyata itu cara Allah mau ngangkat derajat kita setinggi-tingginya. Contohnya guru, Belum lama viral tukang es, banyakan dia duitnya sekarang sama lu blak. Adil berarti Allah yang di bawah ditaikin ke atas, yang di atas turun ke bawah. Cakep nggak itu? cakep guru. Kalau lu kan nggak jelas, nggak ke atas nggak ke bawah. Ya saya ngenes sedikit ngikut ini Pak Lurah. Padahal saya ngikut diajak dia ini kan. Tablak ngikut kemana guru? Di Puri Pamulang. Soalnya di situ mah parselnya banyak. Jangan gue yang bawa, lu yang bawa. Kan kalau lu yang bawa mah nggak keciri. Kalau gue kan malu, gue kan ustadz penceramah. Gitu, aduh ngenes sedikit saya. Begitu Pak Iwan, polisi. Ya. Emang Pak Iwan berteman? Oh polisi. Oh, Aku polisi Pamulang. oh kawan lo, kawan. Ya. Masih saudara kamu. Itu junior gua. Oh, so tahu. Gua seniornya. Senior dari mana? Oh, lu senior, ini junior. Beliau polisi, beliau. Polisi. Nah, polisi itu cikal bakalan dari mana? Akpol. Sebelum Akpol, Akri dong. Maaf Pak. Dari zaman Presiden Soekarno sampai sekarang Prabowo, masa cikal bakal dari Akri? Akpol tetap Akpol guru. Sebelum Akpol tanya, Akri Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Kalau cablak nggak ada pendidikannya. Cablak apa sih? Modal mangap aja kan? Disebutnya cablak. Yang suka cablak nyablak kan gitu ya bu? Gitu. Nggak usah biar dianggap ini, biar dia kasihanin gitu. So iba lu, orang lu begitu malah bukan bukan malah sayang lu ngeliat begitu. Malah apa? Malah gede ngeliatnya. Ya gua sih usah ujug-ujug baru tahu Akpol ke Akri. Iya. Sama kan ini lagi bingung aja. Nah makanya dulu gua kan dinamain Akri itu supaya gua jadi polisi blok. Loh kenapa nggak jadi polisi malah jadi pelawak? Begitu lahir gua nggak tinggi nggak pendek. Oh nggak tinggi nggak pendek. Ditanya sama tetangga, bu anaknya tinggi nggak pendek. Terus? Akhirnya kata emak gua, berarti gimana? Nggak jelas. Oh jadi akhirnya gua nggak tinggi kan blak. Betul, buntek lah ya. Iya. Akhirnya gue dikata ibu gue, udah kalau emang mau jadi polisi latihan dulu. Latihan apa guru? Akhirnya gue ngikut latihan jadi polisi tidur. Nyesek gue blak, ditiban gojek mulu. namain Akri. Ya tambah sedikit, bukan polisi tidur, biar tinggi renang, biar nanti tulangnya kepanjang jadi tinggi. Gue sampai ditarik-tarik sama bapak gue kain sarung blak. Malah 3 kali bertek nggak tinggi-tinggi. Emang udah skillnya segitu blak, mau diapain juga zaman dulu kan, kecuali sekarang ada ortopedi atau apa gitu di tengah. Nah tetangga gue malah pengen tinggi, renang terus, anaknya masih kecil diajak renang, terus kanyut malah. Ya renangnya di Setu Pamulang, coba di ya. Waterboom. Ya gituan waterbun, pokoknya itu lah.
Makanya sekolah blak, lu orang-orang sekolah lu makan kapur sih. Alhamdulillah ini Bu, selama saya ikut Ustadz Akri ya alhamdulillah berkah buat saya. Enggak, lu bukan yang ikut, emang ngintilin baik lu. Siapa yang mau diikutin sama lu? Awas ya, kalau Asal kita dikasih parcel nih Bu, kelengkeng nih nyampe di mobil, udah tinggal batangnya doang. Udah kayak curut pisan. jadi hina sama saya Pak Lurah. Lurah masih ada apa? Enggak kebagian berkat, marah. Modelnya begitu. Udah lu sama Bang Haji minta tuh sama pengurus masjid, lu udah disiapin loh. Berarti Ntar saya, pulang jangan bingung-bingung. alhamdulillah berarti saya sekarang ada bayarannya ya. Udah tenang aja, udah disiapin. Amplop duit. Kain kapan? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ibu jam berapa ini? Ibu belum ngantuk? Masa Allah. Belum ada yang ngantuk belum? Emang ini satu puri emang security semua apa? Bu, Ngantuk dong, ngantuk dong Bu, ngantuk Bu. Ayo ngantuk yuk biar cepet pulang yuk. Bu, jangan lupa kalau habis begadang biar sehat beli minum Kosma, minum air kesehatan. Udah beli, ya jangan yang itu tuh, yang diminum tuh yang punya siapa? Punya orang luar negeri. Itu Bu yang ngono aja beli noh. Mana? Yang apa tuh? Kosma. Kosma, minuman kesehatan. Nanti tuh minuman saat buka puasa dan sahur, itu minuman sehat Bu. Kalau kencing agak-agak dikit-dikit tuh minumin itu udah 2 ember setengah. Bener sampai banjir pisan. Jadi kalau mamanya ibu punya lambung apa tuh udah ada. Ya Mak, ntar sebelum di ini kita buka bareng-bareng ya Mak ya. Kita ngedoa ya Mak ya. Biarnya Ramadan kita sehat, banyak duitnya, khusyuk sholatnya, berkah hidupnya. Yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang usaha biar lancar usahanya. Ya Mak ya, emang kemana lagi kita kumpul bareng? Begini kan nggak setiap tahun. Ya, pengurus masjid juga nggak bakal berani ngadain seminggu sekali. Ya, sampai lagi ustadz yang diundang kagak datang, yang digantiin saya, kan berarti harganya beda lagi. Oh, jadi harga beda lagi Guru ya? Iya iyalah. Ini saya apa gimana? Sama Pak Lurah udah dikasih tahu. Ntar cablak kalau giran pulang suruh diem aja di situ dulu. Itu. Oh ya, ntar baru diongkosin. Enggak, besok subuh dijemput. Bantuin bongkar panggung sih lu mah. Iya, artinya gitu Blak. Lu jangan lu mah perasaan lu sih. Bukan apa jadi suka begitu Guru, kan didengar orang ini apa itu ada kamera live streaming. Nah kalau saya buka Guru, nih Bu, ini istrinya Ustadz Akri itu ustazah, jadi ceramah juga kemana-mana. Dia mau ustazah. Enggak demi Allah, enggak. Bini gue mah orang rumahan, keluar rumah aja nggak pernah. Belanja nggak pernah. Paling setiap hari ada pengumuman. Apaan? Satu hari bini gue mah nggak keluar sih. Pengumuman apaan? Itu paket gitu. Ya, istrinya Ustadz Akri ini istri yang sangat berwibawa Bu. Jadi kalau dia ajak ngaji sama Ustadz Akri, wibawanya kelihatan. Ada pisang, wih bawa. Ada kue, wih bawa. Nah itu Lemes. Lemes banget. Kalau bininya dia nunduk aja Bu, kalau diajak ngaji nunduk aja. tawadu, Ngincer HP orang. Tawadu. Saya kalau inget HP, inget kemarin saya pulang dari Brebes Bu. No, istri saya ada no, ya kan ada. Ya, Datang istri lu? Oh no, Kania. No, Mama, coba lambaikan tangan anak ya. Ya, dia Ya Allah, gua ngomongin bini lu, ada bini lu. Yang mana sih Bak beneran? anak di jualan Kosma. Itu usaha. Jadi Bu, saya ngomongin HP, bini saya nunggu saya pulang ceramah Bu jam 5. Tidur pules banget. Tidurnya di sofa. Istri saya. Ya sofa di ubin. Bener. Tidak di sofa. Di sofa Guru. Iya. Anak lu aja juga liat di gulungan karpet ke bawah. Gaya biasa aja Bak, nggak usah ngomong sofa gitu, kayak nggak sofa aja. Sok banget kayak. Ya, saya pikir rumahnya gede Bu, begitu saya masuk ke rumahnya nyangkut leher jemuran ini. Ngomong ke sofa gaya. Emang di sofa Guru. Nah, kata bini lu jajan aja waktu pacaran, sukro lagi.
Bini lu makanya katanya sampai setiap pulang pacaran nggak pernah ini, nggak pernah enak kata dia. Saya pulang mencret. Ini gara-gara sofa ke mencret. Ini masalah sofa, bini saya tidur di sofa. Ini kan sofa nih. Kalau ini kan sofa nih. Ini sofa. Ini kan enak nih. Ini bini saya tidur pegang handphone. Bini lu tidur di sini? Iya. Nggak percaya gua. Nggak percaya. Kalau orang apa jadi bilang sak sama sih saya? Nggak tidur di sofa begini bini lu? Iya di sofa. Nggak percaya. Gua lihat senderan di triplek aja pules. Pakai sofa ya, kalau orang Puri Pamulang kelihatan dari rumahnya juga ada sofanya ya, rumah blak ya orang kain sarung aja yang panjang itu dipakai buat natakin di garasi mobil pules. Gue lihat lu ya, bini saya tidur di balai bongkang. Ya tidur pules banget bu, handphone istri saya jatuh ke bawah. Terus saya ambil, itu ada 50 panggilan tak terjawab di handphone istri saya. Orang penting. Bukan orang penting, namanya kunyuk. Wow, segitunya nggak dijawab namanya? Kunyuk. Wah, jangan-jangan istri saya selingkuh dong. Iya. Namanya diganti kunyuk. Saya ambil handphone bini biasanya nama-nama kan diganti-ganti ya? Saya ganti. Wah, pas gitu kan handphone bini saya nggak dikunci. Saya telepon balik tuh, nama kunyuk dari handphone bini saya. Dia handphone saya yang berbunyi, guru. Ya, namanya bini lu paham berarti selama ini emang suaminya. Gua nggak ngomong ya. Mama, papa kunyuk. Nggak apa-apa, kunyuk juga kalau punya duit melaku. Jangan nyeselin gitu Blak. Gua gedeg ngeliat muka lu begitu Blak. biar lurah ngeliat lu iba gitu. Bukan, emang ini bukan protes, emang cuma gara-gara sofa kunyuk-kunyuk ini. Iya kebangetan sok ngomongnya, bilang aja waktu bini gua tidur gitu aja, nggak usah pakai di sofa. Iya kan, saya kan tipikal orang yang sayang sama istri guru. Ikutin apa kata guru, cablak biar berkah. Sayangi istri, cintai istri, jagalah istri, perhatiin istri. Makanya bu, saya sayang banget. Tadi no bini saya bawa ke Pamulang Square. Goblok, wah keren. Ya Square tuh, Pamulang Square. Iya, mall, saya gantengin terus tangannya. Oh, ya. Sayang berarti. Enggak, kalau selepas saya ngambil apa baik. Kan saya gandeng aja terus. Iya. Lu bukannya sayang, pelit berarti. Lurah masih ada apa lurah? Ada ya. Nggak ada pikiran. Emang orang mikir kelapa bisa. Balik lagi ke judul Blak. Udah bilang lu mah tenang aja, panitia juga udah nyiapin. Lu pulang juga nggak usah repot, nggak usah bawa motor. Lu kemarin bawa motor? Bawa motor guru. Nggak usah bawa motor lagi pulang mah. Oh, pakai mobil? Jual aja sama RW. Artinya udah disiapin. Ya, mobil. Iya mobil juga kan, masih juga ada mobilnya. Iya. Antar jemput sama itu. Lu nggak usah duduk Blak, selonjoran aja di belakang. Iya pas. Kagak macet lagi. Wiu. Ya pas sampai rumah ada yang berbunyi. Tablak pulang sama digotong orang. Itu burung apa itu? Burung wik-wik. Oh tandanya ada orang. Ada yang meninggal. Oh kalau ada burung gituan. Pak Amil makanya denger burung gitu girang banget saya. Balik lagi Blak. Ya. Udah malam ini. Ibu belum ngantuk? Belum pernah ngeliat penceramah sampai berbusa step gitu? Belum pernah. Mau ngeliat begitu? Tega amat. Aku tahu kamu ngundang aku patungan kan? Iya iyalah, jangan parah banget kali. Bapaknya enak, ibunya enak. Ini Puri Pamulang tuh ini nih enak lihatnya, akur begini. Besok Ramadan penuh musola, ibu masjidnya penuh, ibu-ibu penuh. Waduh, ada tadabur ya. Apa namanya kalau baca Quran? Tadarus. Kalau baca Quran pakai maknanya namanya tadabur ya. Jadi tinggal diikutin di masjid, ramein, ntar anak-anak nyusul. Besok pantasnya kita meninggal juga anak kita udah cakep bu. Suruh anak belajar jadi imam. Saya DKM bu, saya juga imam kalau ada makmum. Iya kalau enggak mah ya sendirian aja. Karena disebut imam ada
Saya juga, saya di KM beneran, saya serius. Cablak juga dia di masjid juga. Oh, DKM. Ngitungin senda. Jelek banget Pak, bibir lu blak lu. Gua ngeliat lu dari samping kayak pinggiran sumur gede banget. Ini namanya ciri-ciri orang Betawi, guru. Enggak juga, orang mana juga enggak begitu Orang Bang. Betawi begini, coba orang Sunda, punten. Tuh enak lembut mangga, bibir mungil. Kalau orang Jawa jenenge sopo, Ustadz Akri. Coba kalau orang Betawi, Bang, saya mau nanya. Ya kalau Puri Pamulang belah mana ya? Nunjukinnya bukan pakai tangan, pakai mulut. No, sebelah sono, no. Guru ini Waktu lahir emang salah narik kali ya. Biasa kan orang kalau lahir ditarik, kalau nggak kakinya, kalau nyungsang palanya gitu ya. Mungkin kecepatan kali ditarik, pas banget lebangan bibir kali. Sampai panjang banget, no. Guru ini makan nggak guru? Hah? Makan nggak? Udah disiapin loh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Lurah, Ketua Panitia. Oh. Pak Haji, makasih Pak Haji ya. Oh, di warung Indomie. Pak Ketua Panitia, makasih ya Pak Haji ya. Ya, makasih, amplop saya lupa tuh, jangan lupa. Dah Bu, balik lagi Ramadan, kita saatnya kita dari setahun 12 bulan 11 kita buat macem-macem ya Bu ya. Cari duit usaha minimal di 1 bulan Ramadan kita bisa spesial ya Bu ya. Karena Ramadan bulan dimana apapun yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Banyak berkah Ramadan, banyak pahala Ramadan ya Bu ya. Bahkan kita bisa diampunin dosa-dosa kita seperti dosa kita di waktu kecil ya, sampai bersih banget berarti kita Ibu ya. Jadi hari ini kita bebasin, kita bersih-bersih. Yang pertama istighfar banyakin. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis, cuman istighfar modal kita pulang ya Bu. Banyakin istighfar, ngaku kita salah. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, nggak ada dosa besar kalau kita hajar dengan istighfar habis-habisan. Artinya beruntung kita masih bisa sehat, bisa ngaji. Ibu saya ngelihat saya kelihatan ikhlas, nggak ada kebencian. Artinya kita besok udah mulai bersih-bersih tuh. Yang ngelihat Aji Akri biasanya rada gedeg banget, ini gue mah males ngeliat dia. Nggak usah dilihat, pakai helm aja kan gitu Bu ya. Ya, jadi jangan maksain diri ya Mak ya. Yang penting emak sehat semuanya, panjang umur, berkah, anak-anaknya soleh dan solehah. Yuk kita sambut Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita Rajab sudah, besok tinggal nisfu Sya'ban ya Bu ya. Seminggu lagi kalau nggak salah ya Bu ya. Seminggu lagi kita nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 balikan ya Bu. Dan mudah-mudahan Allah kasih berkah semuanya buat kita pada malam hari ini. Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pak Lurah biar sehat, orang-orang yang baik sama kita biar Allah kasih baik terus, abang-abang kita juga biar sehat, suami kita biar panjang umur ya. Nyari senang abang, jangan nyari susah. Susah udah turunan ya, dari dulu sampai sekarang nggak ada senangnya kita. Kecil diomelin orang tua, sampai udah punya rumah tangga diomelin juga sama bini, sampai di kantor diomelin juga sama atasan ya Bu ya. Lihat bapak kelihatan tuh mukanya sedih aja begitu, bukan lagi bingung ngapa-ngapa, bukan nggak cinta sama ibu, bukan, emang duitnya masih kurang. Semua suami pengen ngebahagiain istrinya ya Bu ya. Ya Bu ya, yuk bareng-bareng malam hari ini biar berkah semuanya. Puri Pamulang mudah-mudahan berkah terus. Karena saya suka nih simbol dari Indonesia ini Bu, akur. Bapak di sini, ibu di sini. Ada kelemahan ada, saya berani buktiin di Puri Pamulang pasti ngajinya pinteran ibu-ibu. Ya ibu ikutin saya, coba bapak diem dulu. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Cakep, rapi, nggak ada salahnya, kompak. Ibu diam, bapak yang merasa laki-laki ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak Alazi, ayo Pak Alazi. Nah,
Coba ibu, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu lam yalid wa lam yakul lahu. Kan cakep nih bu ya, nggak ada salahnya. Iya bu, coba bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqatiha kadzibatun khafizatur rafi'ah. Ayo pak, iza udah malam. Iza, ayo. Artinya ibu, kita nggak berasa bahwa itu bukan sebuah kekurangan ya bu. Yang bego bukan bapak, saya kerjain sih dia. Lempengan ibunya gampang-gampang karena ibu jangan dibikin tuh. Makanya ibu kalau udah susah hati, sakitnya di sini bener, suntiknya di sini bener. Kalau bapak enggak jelas sakitnya di mana, nyeseknya di mana enggak ya. Maafin pak, jadi yang namanya bini alam aja, akuin kita bini mah alam aja, biar jam masak asin bilangnya mantep, jangan coba-coba disalahin gitu kira-kira tuh ya. Cuman ketahuan aku mau bagiin tetangga pak, enggak usah, biarin kita aja yang keracunan. Dah bareng ibuku saudaraku yo, malam hari ini saya senang diundang di sini. Terima kasih abang-abang saya, guru-guru saya, wabil khusus pengurus masjid Darus Assalam. Mudah-mudahan selamat semuanya ya bu ya, dari urusan-urusan yang gak beres mudah-mudahan Allah selamatin ya bu ya, dari pemikiran-pemikiran yang keras mudah-mudahan Allah selamatin kita ya bu ya. Karena banyak kejadian kita buka YouTube rumah tangga berantem ya bu, kurang kontrol, hidup miskin, terjun dari lantai atas ya bu. Kita nggak usah jangan pakai terjun ketinggian, susah mengutinnya ya bu ya. Yang penting ikhlasin aja semuanya. Mudah-mudahan berkah malam hari ini, amin. Dan seterusnya berkah, amin. Rumah tangga kita Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, yang senantiasa mendapatkan cucuran hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi bersih, mudah-mudahan sampai ke tempat yang bersih. Simple lillah karena Allah, wafillah nih di jalan Allah, nanti dapatnya kita mardotillah yang diridhoi. Hari ini mudah-mudahan orang-orang kita yang kumpul, yang punya tenda lillah, yang bikin acara lillah, MC-nya lillah, jamaahnya lillah, pejabatnya lillah, wafillah berarti yang berjuang jelas, yang diperjuangkan jelas, hasil akhirnya pasti jelas. Mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan kejelasan buat kita semuanya. Astaghfirullahalazim min kulli zambil kabir. Ayo bareng-bareng ibu. Astaghfirullahalazim min kulli zambil kabir. Dosa kita udah bukan kecil lagi bu, yang gede juga udah banyak. Karena yang kemarin kita anggap kecil, sekarang udah pada gede ya bu ya. Yuk bareng-bareng liridaillahi ta'ala ya Allah, wa bi syafaati rasulillah, wa bi qabuli doa abina wa ummina. Kabulkan doa emak bapak saya ya Allah, wali ustadina, guru-guru saya ya Allah, wa ila arwahi jami ahlil kubur, khususan abina, kita sebut bapak kita, bapaknya bapak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak kita. Wa ummina, emak kita, biar nanti kita juga disebut sama anak-anak cucu kita. Wal ustadzina, guru-guru kita. Dan niatkan mudah-mudahan anak-anak dari orang-orang tua kita, keturunan dari emak bapak kita, anak-anak yang soleh dan solehah, Allah selamatkan kita. Kita minta barokahnya. Kita doain dulu, ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Ampuni dosanya, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kuburnya ya Allah. Wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, itu air yang ibu beli itu sebagian mau bantu kawan saya ke majlis zikir. Jadi saya nggak mau ngecrek, saya mauan dagang. Jadi ibu juga biar ada berkahnya, saya bantu teman saya dagang.
Jadi yang ibu beli itu bukan lagi semuanya masuk ke perut memperkaya diri atau ke perusahaan, bukan. Yuk buka tutupnya Bu, kita baca doa masing-masing. Doanya ada Bu Kiai. Oh doanya ada Kiai ya. Nanti didoain sama Kiai aja dah. Ya tadi Fatihahnya udah bareng-bareng kita baca ya Bu ya. Sekali lagi Allahumma hasil maqasidana ya Allah binuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina. Amin 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 walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk doa penutup sama Kiai kita sama guru kita. Ibu jangan bubar dulu Ibu ya, dari awal sampai ngaji kita ngaji supaya botol itu nggak tumpah airnya. Diapain Bu? Tutup. Mana tutupnya? Doa. Jadi apapun yang kita punya malam hari ini mudah-mudahan udah ada penutupnya, karena kita akhiri dengan doanya. Ibuku sayang, saudaraku yang di sana juga makasih, jangan ada dosa di antara kita ya. Nggak apa-apa kita berjauhan asal hati berdekatan. Buat apa juga saya berdekatan sama Cablak ternyata hati saya berjauhan ya. Jangan ada dosa di antara kita. Mudah-mudahan sehat terus. Dan kita bentar lagi nyambut Ramadan. Allah kasih kita sehat, panjang umur dan banyak rezekinya, dan hidup indah itu adalah kita akur saling sesama. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk doa silakan kiainya. Siapa kiai kita? Guru saya. Ya, kembali ke MC. Kembali ke MC. MC-nya yang luar biasa. Beliau juga ternyata di sini banyak orang-orang hebat. Dosennya ada. Bahkan saya lihat teman-teman banyak dosen juga yang waduh masya Allah luar biasa. Jadi kalau saya bicaranya kurang berkenan karena memang saya juga sebetulnya nggak bisa apa-apaan. Cuman karena DP udah masuk saya datang ke sini. Karena saya kemarin juga ustadznya jadi badal pengganti ya Bu ya. Dan kebetulan malam hari ini saya kosong, alhamdulillah. Karena besok saya ingat sama kakak saya, besok Minggu pagi saya mau haul ibu saya. Malam hari ini kosong. Saya langsung bilang ke kakak saya, ada rezeki ibu nih ntar malam gitu. Alhamdulillah. Makasih. Jadi saya bisa beliin beras besok buat sembako. Amin. Aduh, nyari duit kalau nggak capek gitu Bu. Alhamdulillah gitu. Makanya saya usul mudah-mudahan acara seperti ini kita bisa bikin seminggu 3 kali. Amin. Salam sayang, hormat saya buat ibu-ibu, saudaraku. Makasih. Maafin ya Bu ya. Fastabiqul khairat, kata Kiai, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul semuanya, siapapun kita, malam hari ini bermakna kebaikan untuk dunia kita dan akhirat kita, di dunia wal akhirah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.